传承，并不会摔死的。小师姐，我不能放你不管。我希望你能。我不会让你失望的。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Yang Kai mengerti bahwa keluarga musik akan mengirimkan barang-barang berharga seperti itu. Ia hanya ingin menyelesaikan masalah ini. Namun, keluarga musik adalah kekuatan yang besar. Yang Kai cukup terkejut dengan caranya mencoba berkompromi. Namun, para musisi tidak dapat mengetahui asal-usulnya dan tidak ingin menyinggungnya. Jika Yang Kai bisa disingkirkan secara diam-diam, bagaimana mungkin keluarga musik begitu murah hati? Intinya, pertempuran antara Yang Kai dan Yue Yu terjadi di kota Wangi. Begitu banyak orang yang menyaksikan tanpa daya. Aku tidak berani menyinggungmu untuk saat ini. Aku harus menahan amarahku seperti ini. Meskipun sebotol pil Suan level mahal, harganya juga terjangkau bagi keluarga musik. Yun Li mendengarkannya, tersenyum tipis, lalu melanjutkan, masih ada satu hal yang perlu dilaporkan kepada Tuan Muda. Ada apa? Banyak Tuan Muda dan Nona Muda berpengaruh di kota ini ingin mengundang Tuan Muda untuk datang dan berbicara dengannya. Aku khawatir mereka ingin berteman dengannya. Asal-usul Yang Kai begitu misterius sehingga sulit untuk menarik perhatian orang lain. Akhir-akhir ini, semua kekuatan besar di kota Wangi telah menanyakan asal-usul Yang Kai, tetapi mereka tidak dapat mengetahui namanya, apalagi asal-usulnya. Jadi saya ingin mengundang Yang Kai untuk memata-matai informasi. Jika dia memiliki latar belakang yang hebat, dia harus berteman baik dengannya. Jika dia tidak memiliki latar belakang, tidak masalah. Sebagai pemuda dengan potensi seperti itu, siapapun bersedia mengulurkan tangan kanannya. Yang Kai mengerutkan kening. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada mereka. Melihat penolakannya yang tegas, wajah wanita cantik itu tertegun, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali. Aku pergi berlatih. Setelah memberitahunya, Yang Kai langsung naik ke lantai 2. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Kai telah mengorek rahasia alkimia. Dia membuat kemajuan yang lambat. Dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan gambaran keseluruhannya. Namun, Yang Kai tidak peduli. Dia hanya melatih kekuatan indera ilahi dengan mengintip formula alkimia yang sebenarnya. Pengetahuan dalam formula alkimia yang sebenarnya hanyalah yang kedua. Botol-botol pil untuk memulihkan kekuatan kesadaran ilahi dikonsumsi, dan kesadaran spiritual tumbuh secara signifikan. Itu tidak hanya menjadi lebih tangguh dan kuat, tetapi juga mencakup jangkauan yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Konsumsi pil sangat cepat, karena kualitas pil ini tidak tinggi, kualitasnya tidak tinggi, dan khasiatnya tidak ideal. Yang Kai ingin segera memulihkan kesadarannya, tetapi ia hanya bisa menebusnya dengan kuantitas. Hanya sebotol pil tingkat Suan, yang dikirim oleh keluarga musik, bertahan kurang dari 2 hari dan habis terbakar. Tak seorang pun berani mempraktikkan kekuatan indera ilahi seperti Yang Kai. Ia menghabiskan kekuatan indera ilahinya dengan sembarangan, lalu meminum pil untuk menambahnya, di bawah pengaruh Wen Shenlian, Yang Kai tak perlu khawatir tentang hal-hal ini. 10 hari kemudian, setelah pil-pil itu habis, Yang Kai menyadari bahwa indera ilahinya telah meningkat pesat. Ia mencoba menghancurkan segel pengejar jiwa yang ditinggalkan Fan Qingluo di tubuhnya. Sayangnya, ia tetap tak bisa melepaskannya. Malahan, ia memprovokasi roh gadis iblis di dalam segel pengejar jiwa, yang membuat Yang Kai marah. Terdengar suara pelan, dan terdengar ketukan di pintu. "Masuk!" teriak Yang Kai. Pintu didorong terbuka, dan Biluo, berpakaian merah, masuk sambil tersenyum. Terlihat bahwa ia sengaja berdandan dan pilihan pakaiannya juga sedikit meniru selera Fan Qingluo. Yang Kai sedikit terkejut. "Bagaimana kabarmu?" Sejak kembali ke istana hari itu, Biluo tidak pernah muncul di hadapan Yang Kai. Sebaliknya, Yun Li, seorang wanita cantik, membantunya mengucapkan beberapa kata baik dari waktu ke waktu, agar Yang Kai tidak mengungkit-ungkit masalah sebelumnya. Tak disangka hari ini ia datang mencarinya atas inisiatifnya sendiri. Namun kini Biluo tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. "Sampai jumpa." Suara Biluo yang lembut, jarang sekali menunjukkan kelembutan, ia menatap Yang Kai dengan malu-malu. Yang Kai terkejut. "Jika kau masih bersungguh-sungguh, kau tak perlu khawatir. Aku tidak akan merepotkanmu." "Kau tidak marah?"
Biluo menatapnya dengan heran. Asalkan kau tidak mengandalkanku lagi. Baiklah, baiklah, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Itu hanya kecelakaan hari itu. Biluo tersenyum, berlari ke arah Yang Kai dan berdiri manis di hadapannya. Ia berkata dengan suara rendah, jika orang dewasa bertanya tentang hari itu. Untuk sesaat, tanganku gatal dan aku berduel dengan Lei Yu, dan tentu saja tahu bagaimana menjawabnya. Biluo terkikik, ia berkata dengan tulus, kau sungguh hebat. Aku pernah salah menilaimu sebelumnya. Sambil tersenyum, Biluo langsung menuju ke tempat tidur dupa, menghampiri Yang Kai, setengah berlutut, lalu mengulurkan tangannya, menegakkan kepala Yang Kai, mengangkat 10 jarinya dan meremasnya dengan lembut. Kenapa kau? Yang Kai terkejut. Bukankah Yunli yang datang untuk membantumu menghilangkan rasa lelah di jam segini? Aku mengambil alih pekerjaan ini hari ini. Aku ingin minta maaf padamu. Aku tidak menyangka kau begitu baik hati. Aku tidak bisa menunggumu sekali saja. Nikmati saja dengan rasa syukur. Yang Kai terkejut, mengetahui bahwa Biluo benar-benar bersalah atas kejadian hari itu. Biluo pasti sudah mengetahuinya sejak awal, dan itulah yang kupelajari. Setelah sekian lama, Biluo tiba-tiba bertanya, apakah nyaman? Tidak buruk. Yang Kai mengatakan yang sebenarnya. Lumayan, Biluo cukup berhasil, dibandingkan dengan saudari Yunli, tidak sehebat dia. Biluo mendengus, wajahnya penuh ketidakpuasan, mengalihkan pandangannya, dan menertawakannya. Biluo terdiam. Ia menarik telinga Yang Kai, menundukkan kepalanya, dan berbisik pelan. Yang Kai tidak tahu adalah karena Biluo berlatih Meigong, Fan Qingluo secara khusus mengirim 2 gadis untuk membantunya. Justru karena ia telah bersama kedua gadis itu sepanjang tahun, Biluo memiliki hobi khusus itu. Biluo melihat Yang Kai tetap di sana, menutupi wajahnya dan bertanya. Meskipun biasanya ia ceroboh, bagaimanapun juga, ia seorang gadis. Saat ini, ia tersipu malu. Yang Kai, ayolah. Yunli mendongak dan melihat 2 wanita asing di matanya. Ada beberapa orang asing di istana, Yunli belum pernah bertemu 2 orang ini, tetapi setelah berpikir sejenak, ia juga tahu siapa mereka. Seharusnya 2 gadis yang dibawa kembali oleh orang dewasa beberapa hari yang lalu. Salah satunya adalah Qiu Yimeng, yang lainnya adalah Luo Xiaoman. Mereka dilarang masuk ke seluruh Zhenyuan dan kemudian ditempatkan di tahanan rumah di gedung Yingxiang. Kurasa itu pertunjukan yang bagus, jadi aku diizinkan masuk ke istana akhir-akhir ini. Mereka sedikit kejutan melintas di matanya yang indah. Dia tidak menyangka bahwa di istana Fan Qingluo, ada wanita secantik itu. Yunli terkejut, Nona Qiu, panggil saja aku Yunli. Wanita cantik itu tentu tahu bahwa status Qiu Yimeng luar biasa. Meskipun dia hanya seorang tahanan, bagaimanapun juga dia adalah seorang bangsawan. Qiu Yimeng tersenyum tipis, juga tidak banyak bicara. Yunli berkata sambil tersenyum, apakah Anda mencari Tuan Yang? Ya, saya dengar orang-orang di istana mengatakan bahwa dia tinggal di sini, jadi saya mencarinya, saya ingin membicarakan sesuatu dengannya. Saya tidak tahu apakah sekarang waktunya tepat untuknya. Yunli menoleh ke tingkat 2 gedung Feng Huan dan berkata sambil tersenyum tipis, seharusnya tidak apa-apa. Tuan yang akan beristirahat setiap hari pada jam segini. Istirahat. Qiu Yimeng tampak terkejut, apakah biasanya dia sangat sibuk? Oh, Tuan yang terus berlatih sejak dia datang ke sini. Meskipun dia dan Luo Xiaoman rajin berlatih, mereka tidak akan berlatih terus-menerus. Sekarang ketika mendengar Yang Kai telah tiba, dia tetap merasa tenang, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi kegigihannya. Ikutlah denganku. Karena kau teman lama Tuan Yang, dia pasti akan bertemu denganmu. Yunli meletakkan sapu, lalu memimpin Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman masuk. Luo Xiaoman ia berbisik di telinga Qiu Yimeng. Anak bau itu tinggal di lingkungan yang begitu nyaman. Banyak bunga dan tanaman di sini, harumnya semerbak dan pandangannya luas. Sebaliknya, mereka tinggal di gedung Yingxiang. Lokasinya cukup terpencil dan sangat gelap. Seperti kandang, kualitasnya jauh berbeda dengan gedung Feng Huan di depan mereka. Ini loteng terpisah, ada 3 pelayan yang melayaninya. Luo Xiaoman semakin marah. Ia dan Qiu Yimeng berada dalam tahanan rumah, bagaimana mungkin perlakuan Yang Kai begitu baik? Dari segi status, mereka lebih dari 1 tingkat lebih tinggi darinya. Memasuki gedung Feng Huan, Luo Xiaoman semakin gelisah. Ia memandangi kolam pemandian yang besar dengan iri dan berkata, Kakak Qiu, aku ingin sekali mandi di sini. Aku belum mandi sejak aku datang ke sini. Aku sangat ingin mandi. Ketika dia mengatakan ini,
Bahkan Qiu Yimeng merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Xiaoman. Yunli, yang memimpin jalan di depannya, tiba-tiba berbalik dan berkata sambil tersenyum, Tuan yang sebenarnya pria yang baik. Saya khawatir Anda salah paham. Saya akan memberitahunya nanti bahwa dia seharusnya membiarkan Anda melakukannya di sini. Saya tidak menginginkannya. Jangan-jangan dia bernafsu, seru Luo Xiaoman. Yunli berkata sambil tersenyum. Tidak, Tuan yang pria yang baik. Kemudian ia sedikit tersipu dan berkata, Ruoyu Ruoxing dan aku diutus oleh orang dewasa untuk melayani Tuan Muda. Namun, selama berhari-hari, Tuan Muda telah memperlakukan kami dengan sangat sopan, dan tidak pernah melampauinya sama sekali. Ia mampu melakukan itu, jadi kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Jadi, pria itu benar-benar sedikit penjaga gerbang. Setidaknya, ketekunan dan kualifikasinya cukup bagus. Beberapa orang berbicara dan segera sampai di lantai 2. Anak muda ada di dalamnya, kata Yunli. Tunggu sebentar, aku akan memberimu suara yang bagus. Terima kasih banyak. Sambil tersenyum, Yunli melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Ia hendak menutup pintu, tetapi tiba-tiba terdengar keributan. Suara itu sampai ke telinga ketiga wanita di luar, membuat mereka semua tercengang. Luo Xiaoman mengedipkan mata besarnya, mendengarkan telinganya, sedikit mengernyitkan alisnya yang indah, terkejut, Qiu Yimeng, suara apa di dalam? Qiu Yi ditanya dengan heran, untuk sesaat tidak tahu bagaimana menjawab, di dalam mungkin sedang berlatih di dalamnya. Dengan santai menarik kalimat itu, wajah Qiu Yimeng memerah tidak bisa berkata apa-apa. Luo Xiaoman menatapnya dengan curiga, lalu menatap Yunli, dan berkata dengan suara rendah. Berlatih, aku merasa seperti sedang bertarung. Apa yang membuatmu tersipu? Tiba-tiba, gerakan di dalam menjadi semakin keras. Luo Xiaoman berseru dengan suara rendah, dan wajahnya terkejut. Kakak Qiu, apakah pria bajingan itu? Luo Xiaoman ragu-ragu sejenak, lalu setelah sekian lama, ia berkata dengan suara lembut, ayo pergi. Kemudian, seorang gadis yang mempesona muncul di hadapan mereka bertiga. Mereka semua saling memandang dengan wajah memerah. Rambut gadis yang mempesona itu berantakan dan pakaiannya tidak rapi. Biluo terkejut. Ia menatap ketiga gadis di depannya, lalu dan berlari melewati mereka dengan wajah memerah. Setelah beberapa saat, Luo Xiaoman tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan lembut, Saudari Qiu, apa yang dimakan gadis itu? Wajah Qiu Yimeng juga bingung, ia perlahan menggelengkan kepalanya. Yunli perlahan berbalik, suaranya sedikit bergetar. Beberapa dari mereka tidak berani melihat Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman, tetapi bertanya. Dua gadis, apakah kalian ingin bertemu Tuan Yang? Qiu Yimeng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pelan. Yunli mengangguk, lalu berdiri di depan pintu dan berteriak. Nak, Nona Qiu dan Nona Luo datang ke sini, ingin bertemu denganmu. Masuk. Yunli tertegun, lalu menatap Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman, silakan. Di dalam, Yang Kai sedang duduk di kursi bertatahkan emas dan batu giok. Pakaiannya rapi dan dia memandang kedua gadis yang masuk sambil tersenyum. Qiu Yimeng mengamati sekeliling, selalu merasa ada yang salah, tetapi pada akhirnya apa yang salah tidak bisa diungkapkan, mengerutkan kening, dan tidak ada apa-apa. Biluo pergi dengan cepat. Diganggu olehnya, pikiran Qiu Yimeng menjadi tenang. Dia menatap Yang Kai sambil tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kau tinggal di sini dengan nyaman. Kau tinggal di lingkungan yang begitu nyaman, dan ada wanita-wanita cantik yang siap melayanimu. Kurasa kau terlalu bahagia sampai-sampai tidak merindukan Suyan. Yang Kai tertawa dan menatap Qiu Yimeng sejenak. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Nona Qiu mencariku hari ini. Aku khawatir dia tidak datang untuk mengagumi hidupku. Jangan bertele-tele dan mengatakannya secara langsung. Aku tidak suka wanita mempermainkanku. Bagus untuk langsung ke intinya. Baiklah, aku ingin kau membantu kami berdua keluar dari sini. Qiu Yimeng sambil tersenyum. Setidaknya, kau tidak dipenjara dengan kekuatan fisik, jangan coba-coba tahu. Kau dan aku berbeda dengan Xiaoman. Aku dan Xiaoman semuanya dilarang. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan orang lain. Apakah kau ingin tinggal di sini seumur hidupmu? Sambil mengatakan ini, dia menutup mulutnya dan tertawa. Ya, tidak ada kekhawatiran tentang makanan dan pakaian di sini. Ada seorang ratu yang menggoda untuk mendukungmu. Kau tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Ada lebih banyak wanita cantik untuk melayanimu. Jangan menantangku. Yang Kai mencibir, apakah menurutmu itu berguna? Qiu Yimeng mengerutkan kening,
menyadari kesulitan Yang Kai, tersenyum masam. Baiklah, aku juga terus terang, bicarakan persyaratanmu, apa yang kau inginkan dariku, hanya bersedia membantuku dan Xiaoman pergi. Mengapa kau pikir aku bisa membiarkanmu pergi? Yang Kai mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Karena kau punya hubungan khusus dengan ratu yang menggoda itu. Selama kau bersedia mengatakan sesuatu yang baik di depannya, aku dan Xiaoman tidak akan berarti apa-apa baginya. Apa gunanya dia menahan kita di sini? Keluarga Qiyu dan lembah Lagerström-Yaku bisa mengganti kerugiannya dengan persediaan. Melihat Yang Kai merenung, Qiyu Yimeng buru-buru berkata, kau hanya perlu bicara lewat telepon. Aku dan Xiaoman benar-benar tidak bisa bertemu dengannya, kalau tidak, aku juga tidak akan datang bertanya padamu. Aku juga tidak bisa bertemu dengannya. Yang Kai mendengus dingin. Bagaimana mungkin, dia begitu baik padamu sebelumnya? Percaya atau tidak, aku tidak takut memberitahumu bahwa Fan Qingluo tidak ada di kota Piaoxiang sekarang. Sepertinya dia telah pergi ke wilayah Raja Binatang Guntur bersama para ahli di kota. Yang Kai tahu berita ini, tetapi juga pada hari itu ketika dia bertarung dengan Lei Yu, dia mendengar para Master Shen Youjing membicarakannya. Meskipun dia bertarung dengan Yue Yu hari itu, dia juga melihat dan mendengar semuanya. Qiyu Yimeng dia bertanya dengan tergesa-gesa. Karena dia tidak ada di sini, mengapa kamu tidak pergi? Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini seumur hidupmu? Kemana aku bisa pergi? Yang Kai menatapnya dengan dingin. Ya, kemana dia bisa pergi? Aku khawatir paviliun Lingqiao sekarang kosong. Para tetua sekolah, saudara-saudari dari sekolah yang sama semuanya pergi. Kemana dia bisa pergi? Sepertinya dia tidak punya tempat tujuan. Sepatah kata Yang Kai, tiba-tiba membuat Qiyu Yimeng menyadari dilemanya. Terlebih lagi, bahkan jika Yang Kai melarikan diri ke ujung bumi, Fan Qingluo juga dapat menemukannya. Lebih baik menghemat energi dan tetap di sini.